Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizal Dika Putra dengan NIM C1C020034. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CUKN, CSRS. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama, itu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Nah, kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau disingkat dengan KDP PLKBS pada tahun 2002. KDP PLKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDP-PLKS. Penyempurnaan KDP-PLKS terhadap KDP-PLKBS dilakukan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Selanjutnya itu tujuan kerangka dasar. Tujuan kerangka dasar ini menjanjikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Nah, itu ada 4 poin. Pertama, ada penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Lalu yang kedua itu auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Dan yang terakhir itu para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Untuk pemakai dan kebutuhan yang membutuhkan informasi itu, yang pertama ada investor sekarang dan potensial. Hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan, dan menjual investasi penerimaan dividen. Yang kedua adalah pemilik dana core. Pemilik dana card ini tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana card dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang ketiga adalah pemilik dana syirkah temporer. Pemilik dana syirkah temporer ini berkepentingan akan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing dan aman. Yang keempat ada pemilik dana titipan. Yang kelima ada pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keenam ada pengawas syariah. Yang ketujuh karyawan. Kedelapan ada pemasok dan mitra usaha lainnya. Kesembilan ada pelanggan. 10 ada pemerintah dan terakhir ada masyarakat. Nah, paradigma transaksi syariah. Nah, transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau falah. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Selanjutnya itu ada asas transaksi syariah. Asas transaksi syariah itu ada terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah ini yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Selanjutnya itu ada kedua itu keadilan atau adalah yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Lalu yang ketiga itu adalah kemaslahatan atau maslahah,
yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Asas yang keempat ada keseimbangan yaitu atau tawazum. Ini transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pengembangan dan pelestarian. Dan yang terakhir itu adalah universalisme atau syumuliyah, yang artinya itu transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin. Tujuan laporan keuangan ini adalah tujuan laporan keuangan. Tujuan utamanya itu laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, beberapa tujuan lainnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, ada informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah. Nah, dan selanjutnya itu ada bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan entitas syariah ini terdiri atas sebagai berikut. Pertama, laporan keuangan entitas syariah disajikan sebagai laporan posisi keuangan. Yang kedua ada informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang ketiga itu informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi seperti seluruh sumber daya keuangan modal kerja. Yang keempat, ada informasi lain seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas. Dan yang kelima itu yang terakhir catatan dan schedule tambahan merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas. Konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikir Islam. Pemakai dan kebutuhan informasi. Pertama itu pemegang saham, kedua pemegang investasi, ketiga pemilik dana atau bagi deposan bank, keempat pemilik dana tabungan, kelima pihak yang melakukan transaksi bisnis, keenam pengelola zakat, dan terakhir itu pihak yang mengatur. Paradigma asas dan karakteristik transaksi syariah. Paradigma asas dan karakteristik transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dari ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam merupakan pelaksanaan syariah Islam dalam konteks muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi syariah seharusnya didasarkan atas prinsip dasar ekonomi Islam dalam rangka mencapai tujuan syariah. Selanjutnya itu bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan perbankan syariah yang diminta oleh AAOIFI antara lain sebagai berikut. Pertama, laporan perubahan posisi keuangan. Kedua, laporan laba rugi. Ketiga, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba. Keempat, laporan arus kas. Kelima, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya. Keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan. Dan yang terakhir, laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.